طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati kepada segenap para hadirin dan yang teristimewa kepada segenap UPZ dan relawan Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tentunya tujuan kita dipertemukan oleh Allah adalah dengan tujuan yang mulia pula, yaitu dengan tujuan menuntut ilmu. Sehingga dengan menuntut ilmu menghindarkan kita dari segala macam bentuk kelalaian dan kesalahan. Dengan menuntut ilmu berupaya untuk mendapatkan keselamatan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan semuanya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bentuk kelalaian dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya segala apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita, maka kita diwajibkan untuk mengetahui hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah perkataan, kullu man aujaba alaihi amaluhu aujaba alaihi ilmuhu. Setiap kita yang diwajibkan ibadah, maka kita diwajibkan mengetahui tata cara ibadah. Dan kita semua diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Karena zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan zakat adalah merupakan rukun daripada rukun Islam. Sehingga Allah senantiasa mengaitkan perintah solat dengan perintah zakat. Sebagaimana yang kita baca di dalam Al-Quran, di banyak tempat Allah mengaitkan solat dengan zakat, solat dengan zakat, solat dengan zakat. Maka kita punya kewajiban tentang zakat ini adalah 3 hal. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya apakah harta kita termasuk kriteria harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, apakah kita sudah mengetahui kadar wajib yang harus dikeluarkan dari harta kita. Yang ketiga, bahwasanya kita harus memastikan apakah zakat yang kita keluarkan dari harta kita sampai kepada golongan orang-orang yang menerima zakat. Kalau 3 ini terpenuhi, insya Allah zakat kita akan selamat. Dan kita kembali kepada definisi zakat sebagaimana yang telah kita fahami. Apa itu? Mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu, disalurkan kepada golongan tertentu dengan niat tertentu. Baik. Apakah setiap orang diwajibkan zakat? Tidak semua umat Islam diwajibkan zakat kecuali memenuhi 5 hal. Kalau 5 hal ini terpenuhi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang yang wajib zakat, syarat yang pertama adalah apa? Yaitu al-Islam, dia muslim. Berarti lawan daripada Islam, non-muslim. Apakah non-muslim boleh mengeluarkan zakat? Kalau dia mengeluarkan zakat, maka yang kita terima darinya itu bukan disebut dengan zakat. Itu hanya disebut dengan pemberian. Tapi kalau dia menganggap itu zakat, silakan. Tetapi Allah atau syariat menganggap itu bukan sebagai zakat. Karena zakat tidak diterima oleh Allah kecuali orang yang memiliki kesucian secara akidah. Kesucian secara akidah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali dari yang suci. Kalau ada orang non-muslim mau memberi ke panitia UPZ, terima saja. Kalau UPZ tidak mau terima, silakan titipkan ke salah seorang yang tinggal di komplek Gerahadi Margo, rumah paling ujung.
Siap. Ya. Siap. Sudah siap? Terima saja. Ya, biar dia bilang zakat. Iya. Makasih. Selamat sudah. Ya kan? Terima. Tapi itu tidak masuk kategori zakat. Tapi harta mereka bebas mau diberikan ke siapa saja. Ya, ke 8 asnaf atau yang bukan 8 asnaf. Karena bentuk harta mereka tidak disebut dengan zakat. Adapun bagi orang yang murtad, apabila dia kembali ke dalam agama Islam, maka selama masa dia murtad, apabila hartanya cukup dikeluarkan zakat, maka dia harus mengqadha zakatnya. Selain dia mengqadha salat dan puasa. Jelas ya? Baik. Yang kedua adalah al-hurriyah. Status orang yang mengeluarkan zakat itu adalah merdeka. Tidak sah zakat itu dipungut dari seorang yang statusnya adalah budak. Tapi kalau misalkan budak-budak boleh. Jelas ya? Tapi kalau dia itu statusnya budak, tidak wajib zakat kecuali mukatab, budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya. Ikatan perjanjian, contoh kata tuannya, ya, akhir tahun engkau bebas. Kata tuannya, budak ini punya harta cukup, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena pada akhir tahun dia bebas. Tapi kalau budak ghairu mukatab, tidak memiliki perjanjian dengan tuannya, ya, maka walaupun hartanya cukup, dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena statusnya bukan seseorang yang merdeka. Yang ketiga, syarat wajib zakat adalah ta'ayyunul milki. Kepemilikan itu jelas, bukan milik bersama, bukan sengketa, bukan investasi. Kalau tiga ini tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tidak jelas pemiliknya. Jelas yang dimaksud di sini, walaupun misalkan pemilik harta ini 5 orang, jelas adik-beradik, tetap tidak wajib zakat harta itu. Kenapa? Karena bukan berasal dari kepemilikan satu orang. Jelas ya? Atau barang yang diwakafkan. Contoh misalkan ada yang mewakafkan sebidang tanah. Ini misalkan tanah ini diwakafkan oleh pemiliknya. Untuk apa? Ya, untuk kemaslahatan masjid. Tapi tanah ini disewakan. Disewakan untuk apa misalkan? Misalkan disewakan untuk orang. Per tahunnya 100 juta. Bagaimana? Tidak boleh. Hasil dari 100 juta itu dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena status tanah ini wakaf. Karena wakaf itu manfaatnya untuk kepentingan umum. Kepentingan umat atau kepentingan umum. Jelas? Sedangkan zakat ini adalah kepentingan pribadi. Begitu juga kalau misalkan adik-beradik bagi waris, jual rumah pusaka istilahnya, jual tanah pusaka, jual aset pusaka, laku, harganya fantastis. Ya, setelah dijual, ya, dikeluarkan zakatnya, tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan milik pribadi. Ya, kembalikan dulu bagian waris masing-masing. Setelah mendapatkan waris masing-masing, kemudian yang didapatkan itu dia dipegang selama setahun, baru dikeluarkan zakatnya. Kalau orang baru dapat waris langsung diambil zakatnya, tidak sah. Kenapa? Karena kepemilikannya belum sempurna 1 tahun. Jelas ya? Oke. Kemudian yang keempat, tamamul milk, ayyakuna milku taman fala zakata fi malil mukatab bi dhaffi mulkihi. Sempurna kepemilikan. Ya, sempurna kepemilikan di sini artinya jelas. Kalau itu dimiliki oleh satu orang, tidak ngambang. Oh, ini milik Anda? Belum sih, masih proses, belum bisa. Apakah mengeluarkan zakat ini bagian daripada harta Anda? Belum. Kenapa? Karena masih dialih nama. Belum jelas kepemilikannya, maka ya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali harta itu jelas kepemilikannya. Beda kalau misalkan rumah saya sudah beli, ya, rumah saya sudah beli, tanah saya sudah beli, urus balik nama, kata notaris aman, tidak ada masalah.
Ini berarti menjadi milik saya? Ya. Kemudian selama setahun proses balik nama belum selesai, tapi karena pemilikannya jelas, ya, maka apabila ingat sewa menyewa atau dia punya niat jual beli properti atau lahan dan harganya itu setara dengan 85 gram emas, maka dia keluarkan zakat apa? Zakat penghasil, hasil dari objek yang dia perjualbelikan atau hasil dari objek yang dia sewakan. Jelas tak kira-kira? Paham? Oke. Yang terakhir tayaqqunul wujud. Objek harta itu harus jelas, tidak boleh katanya. Misalkan kita adik-beradik ini katanya almarhum ayah punya tambang emas. Di mana? Di Panama. Tahu dari mana? Kata orang, kata temannya. Udah pasti. Ya ini mau dicek. Nanti kita keluarkan zakatnya. Tidak boleh. Kenapa? Objeknya belum jelas. Kecuali objeknya sudah jelas. Jelas ya? Di antara lima ini, ya, ada enggak syarat wajib zakat itu orang yang berakal? Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti orang gila, kalau dia punya hartanya cukup, masuk kategori zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Baik zakat mal atau zakat fitrah. Misalkan maaf nih, 5 beradik, ya, yang tengah-tengah nih, ya, mengalami gangguan jiwa, dirawat di rumah sakit. Yang 4 nih waras, ya. Kemudian 5 ini dapat waris. Sudah setahun dapat waris, masing-masing dapat waris 500 juta. Ya. Kemudian ya, yang tengah-tengah yang mengalami gangguan jiwa tadi itu karena dia gila, ya kan, hartanya tidak berkurang karena tidak digunakan. Betul tidak? Maka di akhir tahun wajib bagi wali dari saudaranya itu mengeluarkan zakatnya. Kenapa 500 juta lebih daripada seharga 85 gram dan itu apabila dimiliki selama 1 tahun. Makanya zakat ini bukan ibadah badan. Karena kalau ibadah badan syaratnya akalnya harus seperti sholat, puasa, haji, umroh, nikah. Ya. Tapi zakat ini adalah ibadah harta. Walaupun pemilik harta itu mengalami gangguan jiwa, apabila hartanya dianggap cukup, maka harus dikeluarkan zakatnya. Oke, baik. Misalkan ada suami istri, ya kan? Kemudian istri ini hamil, mengandung anak, ya, tapi belum lahir. Suami ini meninggalkan waris. Siapa jadi ahli waris di sini? Istri. Karena istri ini hamil, ya, jadi kata istrinya, anaknya di dalam kandungan ini dapat waris. Ya, selama setahun mau dikeluarkan zakatnya, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena belum yakin yang lahir itu hidup atau mati. Jelas ya? Ya. Nah, itu syarat wajib zakat. Itu yang harus kita ketahui. Jadi sebagai UPZ, ya, saya selalu menghimbau, ya, hendaknya wajib. Ini bukan harus lagi, wajib. Sebagai syarat sebagai UPZ, wajib mengetahui tentang aneka ragam zakat. Orang yang datang mau berzakat, Pak, saya mau mengeluarkan zakat, tanya zakat apa? Fitrah atau zakat mal? Kalau zakat fitrah berarti, ya, zakatnya itu syaratnya jauh lebih ringan daripada zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu jauh lebih ringan daripada zakat harta, zakat mal. Karena zakat fitrah itu syaratnya hanya apa? Cukup memiliki persediaan makanan yang bisa dimakan malam hari raya sampai hari raya. Kalau kita punya uang 100.000, maka sudah wajib zakat fitrah untuk diri kita. Tapi kalau untuk keluarga tidak cukup kan? Atau untuk diri kita saja. Tapi kalau kita punya uang 1 juta, wajib kita zakat fitrah untuk kita dan orang-orang yang kita nafkahi. Tapi kalau zakat mal, hitungannya lebih detail lagi.
Tanya dulu zakat malnya jenis apa? Perdagangan, peternakan, perhiasan, kemudian pertambangan, dan lain sebagainya. Kita harus paham jenis zakat mal apa yang dikeluarkan. Bukan asal terima. Berapa zakatnya? 500.000 Pak, langsung zakat 500.000. Ya, khawatirnya yang mengeluarkan zakat ini tidak tahu kalau hartanya itu belum sampai nisab zakat. Kita harus tahu. Ya, saya mau zakat sebesar 2 juta rupiah. Zakat apa nih Pak kalau boleh tahu? Apa Pak? Ya harus tahu kita panitia, kan? Supaya kita bisa membedakan mana zakat mana bukan. Ya, baik Pak, 2 juta rupiah ini adalah zakat harta saya. Ya, zakat harta itu banyak Pak. Kira-kira harta Bapak yang Bapak zakati ini masuk kategori jenis zakat atau tidak? Ditanya, kira-kira zakat apa Pak? Ya, pokoknya zakat harta. Iya betul, maksudnya zakat harta dari mana? 2 juta ini Bapak keluarkan dari mana? Apakah dari tabungan? Atau dari jual beli? Atau dari perdagangan? Atau peternakan? Itu semuanya harus jelas. Kalau misalkan dia bilang, saya punya usaha apa Pak? Usaha laundry. Ya. Oh, usaha laundry, baik. Laundry Bapak sudah berapa lama jalan? Sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun ini Bapak baru mengeluarkan zakat nih. Oke. Ya kan? Sekarang penghasilan laundrynya selama sebulan berapa Pak? Selama sebulan misalkan 10 juta. 10 juta itu bersih apa kotor Pak? Kotor. Baik. Kalau setahun kira-kira setelah potong gaji karyawan operasional, kira-kira sisa uangnya berapa Pak? Kira-kira sisa 50 juta. 50 juta setara tak dengan 85 gram emas. Berarti Bapak tidak wajib zakat. Ya, Bapak tidak wajib zakat. Bapak yang keluarkan 2 juta ini bukan zakat. Tapi bebas Pak. Kalau Bapak mau tidak zakat, ada yang dianjurkan apa? Infak dan sedekah. Disinilah rahmat kita kepada orang yang mengeluarkan zakat. Ya, kenapa? Dia harus tahu kalau harta yang dikeluarkan itu benar-benar qadrul wajib. Ya, qadrul wajib itu apa? Hitungan yang wajib untuk dikeluarkan. Masalahnya Pak, tidak semua orang yang mengeluarkan zakat tahu kalau yang dikeluarkan itu adalah zakat. Kita sebagai UPZ harus bijak, harus jujur, harus adil. Kalau memang tidak masuk kriteria zakat, kita sebut tidak masuk kriteria zakat. Kalau masuk kriteria zakat, kita harus sebut ini adalah sudah masuk kriteria zakat, tinggal kita hitung. Ya, tapi maaf, naifnya orang tua tidak boleh tahu tentang hartanya. Sering seperti itu. Ada orang nanya saya zakat, saya tanya balik, Bapak ini apa zakat? Ada tak Pak Ustaz? Kamu tahu dia. Kita tidak boleh tahu. Artinya Pak, ketika orang bertanya kepada saya berhak tahu. Kenapa? Karena saya memutuskan buku. Ya, kayak kita ngadu ke polisi, Pak tolong Pak. Ya, ada apa? Ya, helm saya hilang. Oh, helm hilangnya sebab apa? Kemalingan, kececeran. Oh, pokoknya hilang Pak. Loh, polisi bingung. Bapak kasih tahu dulu sebab hilangnya apa? Betul enggak? Bisa jadi dipakai orang, ya kan? Atau bisa jadi memang dicuri, atau kelalaian karena kita lupa. Oh, pokoknya Bapak tangkap aja orangnya. Tetangga saya curiga. Oh, enggak bisa seperti itu. Betul enggak? Begitu juga dengan kita sebagai UPZ. Kita berhak tahu si zakat jenis apa. Ya. Kalau Bapak cuma misalkan nyerahkan duit langsung catat, khawatir Bapak berharap itu zakat dicatat oleh Allah hanya sedekah. Kalau seandainya ini orang balik ke rumah, dia merasa 2 juta itu tenang dah mengeluarkan zakat. Tiba-tiba misalkan dia mimpi ada suara mengatakan yang ente keluarkan bukan zakat tapi sedekah. Misal tak kira-kira dia? Misal dia. Mungkin dia balik lagi ke sini. Kemarin saya mengeluarkan zakat 2 juta kan? Oh, rupanya bukan kategori zakat. So, Bapak terus balikkan dia. Saya nak sedekah ya. Ayo apa? Diambil 1.800.000 dibalikkan 200.000. Iya, kalau 200.000 masih nyaman. Kalau dibalikkan 20.000. Betul tak? Nah, ini masalahnya Pak.
yang berzakat tidak transparan, maaf, yang panitianya juga tidak mengetahui teknis bagaimana menghitung zakat. Zakat ini teknisnya bukan hanya mendata. Hari pertama sekian yang mengeluarkan zakat, jumlahnya sekian, totalnya sekian. Tapi benar-benar tahu apakah yang dikeluarkan zakat itu atau bukan. Kira-kira jelas ya? Baik. Kita masuk kepada 8 asnaf. Asnaf. Siapa yang menentukan 8 asnaf? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 80. Baik. 8 asnaf. Golongan yang pertama siapa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga hamil. Yang keempat mu'al. Yang kelima orang yang punya hutang. Gharimin. Yang keenam budak atau hamba sahaya. Yang ketujuh fisabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil, orang yang berpergi. Ya, musafir. Ingat, UPZ wajib hafal ini. Dan orang yang mengeluarkan zakat, ya, ketika zakatnya disalurkan, UPZ harus mengetahui orang yang menerima zakat masuk kriteria yang mana. Ya, sekarang saya mau tanya. Janda ada tak? Ada. Ada di situ. Dah? Okey. Anak yatim ada tak? Ada. Sudah? Pemulung ada tak? Ada. Pengemis ada tak? Ada. Pengamen ada tak? Ada. Buruh ada tak? Ada. Tapi semua itu bisa mendapatkan zakat apabila masuk kategori salah satu daripada 8 as. Baik, kita bahas yatim dulu. Pahami definisi yatim. Disebut yatim tu kalau belum balik. Kalau dah kayak kita ni, masa masih rela nak disebut yatim? Ya dah? Okey. Yatim itu Pak tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena setiap anak yatim itu ditanggung oleh walinya. Sekarang saya kasih contoh. Semulanya yang menjadi penanggung anak itu adalah orang tua. Orang tua meninggal, tanggung jawab menanggung anak itu pindah ke adik-beradik orang tua. Begitu. Kayak saya punya keponakan, bapaknya meninggal, ya kan? Ibunya tak bekerja. Siapa yang bertanggung jawab? Adik-beradik orang tuanya. Saya sebagai adik dari kakak saya yang menanggung hidup keponakan saya. Kewajiban bagi saya, kewajiban itu berpindah. Bukan karena dia bukan anak saya, karena keponakan saya telantarkan. Bukan begitu konteksnya. Dalam urutan nafkah itu sudah diatur oleh syariat. Kalau misalkan maaf bapak-bapak ya punya keponakan yang yatim belum balik, bapak-bapak harus memperhatikan mereka. Kenapa? Karena kewajiban ini sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan diantar ke yayasan yatim piatu. Ya, salah itu, keliru. Oh, karena bapak mau meninggal, antar ke yayasan yatim piatu. Nih, saya titip anak yatim. Siapa nih Pak? Ponakan saya tak ada orang tua dah. Tak boleh seperti itu. Kita selaku kerabat yang paling dekat, kira-kira yang paling dekat dengan dia siapa? Tak ada lagi kecuali adik-beradik orang tua. Kita lah yang jadi orang tua bagi mereka.
Jelas? Nah, anak-anak yatim itu tidak berhak menerima zakat, tidak masuk dalam asnaf. Tapi orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak yatim apabila tidak punya cukup harta untuk menafkahi mereka, maka orang tua itulah yang berhak menerima zakat. Kenapa dia berhak menerima zakat? Karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Jelas kira-kira? Paham? Oke. Ini 8 asnaf dibagi 2. 4 pertama dengan 4 kedua. Perhatikan. Perhatikan ya. Baik. 4 pertama, ini kalau zakat diberikan kepada mereka, fakir, miskin, amil, mu'allaf, itu jadi milik mereka seutuhnya, bebas. Mereka ambil zakat tuh, mereka terima untuk mereka kasihkan orang lain, untuk mereka jual belikan, untuk mereka manfaatkan, itu hak mereka. Misalkan salah satu nih dari 4 yang pertama nih, kita kasih zakat berupa 2 karung beras per 5 kilo, berarti 10 kilo. Salah satu dari mereka nih beras yang dijual untuk beli apa? Untuk beli daging, boleh. Tapi itu tidak ada di dalam hak 4 golongan yang kedua. Orang punya hutang, budak, fisabilillah, berpergian, kalau dikasih zakat sesuai dengan keperluan mereka. Mereka tidak boleh menjual zakatnya untuk kepentingan apapun. Ya, tapi boleh mereka memberikan zakatnya kepada orang yang memiliki kepentingan. Paham tak? Paham tak? Paham ya? Oke. Fakir miskin udah tahu kan? Kemarin sudah kita jelaskan, ya kan? Fakir beda, miskin beda ya? Tidak sama. Nah, sekarang kita bahas masalah amil dan mu'allaf. Pertama amil. Bedakan amil dengan panitia. Ya. Baik. Apa amil itu? Definisi amil, wa yusamma as-sa'i wa huwa alladhi yasta'milu al-hakim fi akhri zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahaqqiha. Amil artinya adalah mereka yang dipakai jasanya oleh pemerintah. Mereka yang dipakai jasanya oleh pemerintah. Hakim di sini maksudnya adalah pemerintah. Jasanya digunakan, dipakai oleh pemerintah. Untuk apa? Mengambil, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Saya mau tanya, kalau pemerintah melibatkan orang di luar kepemerintahan untuk membantu program pemerintah, itu pasti ada yang namanya kesepakatan dan kerjasama, dan kesepakatan kerjasama ini dituangkan di dalam yang namanya legalitas, surat kerja. Betul tidak? Pertanyaannya, apakah unit pengumpul zakat Masjid At-Taqwa mengantongi legalitas? Mengantongi legalitas tak? Mengantongi legalitas. Yang mengeluarkan legalitas itu siapa? BAS. BAS ini perpanjangan tangan dari pemerintah. BAS lah yang mengeluarkan legalitas. Siapa yang bisa menjadi orang yang diberdayakan tenaganya oleh pemerintah? Dengan apa? Dengan surat tugas. Betul? Dengan pelatihan. Betul? Maka yang mengantongi surat tugas itu disebut dengan amil. Tapi kalau misalkan ada masjid, surau, musola, yayasan, majelis taklim, pesantren, madrasah, RT, RW, bikin komunitas orang, sekelompok orang atau komunitas yang mengambil dan menyalurkan zakat tanpa mengantongi surat perintah atau SK dari BAS, itu bukan amil, namanya panitia. Sudah paham? Baik. Kalau amil, keringat mereka dibayar dengan zakat. Iya.
Kalau amil, keringat mereka dibayar dengan zakat. Amil yang punya surat tugas dari pemerintah, SK, yang namanya tertera di dalam SK itu, misalkan dalam SK itu 5 orang, tertera namanya Yanto, Budiman, Andi, dan lain sebagainya, 5 orang itu, mereka boleh mengambil zakat sebagai jatah mereka karena mereka amil. Gaji mereka zakat itu. Tuh, kok bisa Pak Ustaz? Bukan saya, Allah yang bilang. Allah memasukkan amil sebagai 8 salah satu daripada orang yang berhak menerima zakat. Gaji mereka, karena mereka kerja. Tapi lihat resikonya. Jangan lihat mereka terima zakat, tapi lihat resikonya. Apa? Syarat amil pertama, Muslim. Tidak boleh orang non-Muslim jadi amil. Ada orang non-Muslim mau bantu, oh boleh, bantu ya, nanti kami kasih zakat. Haram, tidak boleh. Yang kedua, apa? Baligh. Yang belum baligh, tidak bisa. Yang ketiga, berakal. Orang gila, idiot, epilepsi, ya tidak boleh jadi amil. Ini yang keempat, apa? Ayya'lam bi ahkamiz zakat. Amil wajib tahu hukum zakat. Karena amil ini digaji dari zakat, ya, sebagai upahnya dia harus memenuhi syarat. Ya, syaratnya apa? Amil harus tahu hukum zakat. Pak Amil, saya nak mengeluarkan zakat. Kira-kira gimana nih tong zakat saya? Atah lah gimana ya, bingung nggak saya ini? Saya tunggu satu bilinya lah, nih nomor WA. Ente sebagai amil, ente harus tahu hukum zakat karena ente digaji. Ya, contoh misalkan pemilu, ada yang namanya KPPS. KPPS ini kan untuk apa? Mengatasi segala macam problem yang ada di TPS. Misalkan saya mau mencoblos, saya sebagai warga di sini, tapi nama saya tidak ada. Saya datang ke KPPS, betul tidak? Pak, nama saya tidak ada, kok saya KTP kan sini. Lalu anggota KPPS bilang, mana saya tahu. Tidak boleh dia bilang itu. Dia harus mengusahakan, saya ini nyoblos di mana? Di mana nama saya terdaftar? Di TPS mana? Kenapa? Karena KPPS begitu juga dengan amil. Ya. Amil digaji daripada zakat. Ya. Berapa gaji amil? Umumnya orang menerima gaji kalau kerja sehari itu berapa? Itu yang diterima oleh amil. Tapi ingat, di balik gaji yang diberikan amil melalui zakat, amil harus menguasai fikih zakat. Jelas kira-kira? Paham? Kalau panitia yang tidak mengantongi SK, silahkan dia mau menyalurkan zakat, mengumpulkan zakat, mendata orang yang berzakat, tapi haram baginya mengambil zakat sebagai upah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki SK. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Apalagi perbedaan amil dengan panitia? Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat kepada amil otomatis yang resmi ya, zakatnya dianggap sudah sampai kepada 8 asnaf. Walaupun yang mengeluarkan zakat ini tidak perlu untuk menguntil kemana lari zakatnya. Biarkan amil yang tanggung jawab. Kalau amil tidak bisa menyalurkan zakat ke salah satu di antara 8 asnaf, atau dia salurkan zakat ternyata bukan salah satu daripada 8 asnaf, amil yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau panitia Pak, kita nitipkan zakat itu oleh agama tidak dianggap sampai kepada 8 asnaf, kecuali panitia ini sudah memberikan langsung kepada 8 asnaf. Beda dah? Beda dah? Yang ketiga, kalau terjadi dengan zakat musibah seperti kebakaran, banjir, kecurian, ya, bagaimana? Zakat yang kita titipkan kepada amil tidak perlu kita ganti, dan amil tidak wajib ganti. Musibah siapa yang mau? Tapi kalau zakat yang kita titipkan kepada panitia, ternyata zakat kena musibah, kebakaran, banjir,
atau hilang dirampok, bagaimana? Kita yang mengeluarkan zakat wajib mengeluarkan zakat kembali. Kenapa? Karena dianggap zakat kita belum Jelas? Jelas? Ini perbedaan amil dengan panitia. Makanya di mana saya ngajar, saya selalu ngasih masukan kepada pengurus masjid bahwasanya dibentuk UPZ. Dengan dibentuknya UPZ, kerja kita itu legal, diakui, resmi, baik secara hukum negara positif atau secara hukum agama. Tapi kalau kita bermodalkan semangat, loyalitas, sukarela, relawan, sosial, tapi tidak mengantongi SK dari UPZ sebagai atau dari BAS sebagai perpanjang tangan dari pemerintah, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai amil atau UPZ resmi. Resminya dari mana? Dari masjid yang mengeluarkan SK. Masjid ini bukan perpanjang tanganan pemerintah. Jelas kira-kira? Paham? Itu penjelasan tentang amil. Yang keempat, mu'allaf. Definisi mu'allaf itu apa? Di dalam Al-Quran Allah memakai kalimat mu'allafatu qulubuhum, hati. Ustaz, dia sudah mu'allaf 10 tahun, apakah boleh dikasih zakat? Dilihat. Kalau lemah imannya dikasih walaupun dia orang kaya. Ya. Lemah imannya kasih zakat. Kenapa dikasih zakat? Kepedulian Allah kepadanya. Tapi kalau dia sudah mantap imannya, kuat, rajin ibadah, sholat, puasa Ramadan, stop zakat. Karena dia sudah dianggap mentalnya kuat. Dan yang termasuk di antara mu'allaf itu apa? Kepala suku atau orang yang memiliki pengaruh. Kalau dia muslim, kalau dia kaya, tapi karena dia berpengaruh di kampungnya mayoritas non muslim dan dia kepala sukunya muslim, kasih zakat supaya komunitasnya memeluk agama Islam. Jelas? Paham? Kemudian yang kelima apa? Orang yang memiliki hutang, al-gharim. Baik, apakah setiap orang yang memiliki? Ini kita kembali kepada empat yang kedua. Empat yang kedua ini penyaluran zakatnya agak berbeda dari empat yang pertama. Empat yang kedua ini, golongan yang pertama adalah apa? Orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang, apakah setiap orang yang memiliki hutang harus diberikan zakat? Tidak. Dilihat dulu hutangnya demi apa. Kalau hutangnya untuk kepentingan perut dirinya dan keluarganya, maka boleh diberikan zakat sebesar yang ia hutangi. Contoh misalkan, ada warga di sini, ya, cekcok, ditagih hutang. Berapa hutangnya? 500.000. Ditanya sama Pak RT, hutang apa Pak 500.000 sampai tak bayar? Saya tidak bisa bayar karena sudah tidak bisa kerja. Saya sakit-sakitan, istri dan anak juga harus makan. Akhirnya saya hutang ke toko sembako, udah 500.000, saya belum bisa bayar. Untuk apa hutangnya? Untuk makan, jangan lebih. Maka sebagai UPZ mengeluarkan 500.000, bayar langsung ke yang mengeluarkan hutang. Ini hutangnya, yang lunas, selesai. Gak usah dikasih ke dia. Ya, takutnya tidak dibayarkan ke hutang. Oh, ini ngapa pula jadi banyak hutang? Ya kan, dulu dia terkenal tidak punya hutang, tapi sekarang ngapa banyak hutang? Ternyata dia ada nyimpan janda. Menghidupi, bukan dihidupkan. Benar. Masalah dihidupi ini kan ada 3. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, yang ketiga perjuangan hidup. Nah, kalau misalkan di luar kewajiban dia nafkah, dia punya hutang,
misalkan dia hutangnya belum bayar cicilan mobil, cicilan motor, belum bayar arisan, belum bayar cicilan kaplingan tanah, UPZ tidak wajib mengeluarkan zakat untuk jelas, karena itu tidak dianggap urgen. Tanpa mobil orang bisa hidup, tanpa tanah kapling orang bisa hidup, tanpa cicilan motor orang masih bisa hidup. Tapi kalau untuk makan, UPZ harus mengeluarkan zakat. Termasuk orang yang punya hutang berhak menerima zakat apabila hutangnya untuk kepentingan agama Allah. Contoh, Masjid At-Taqwa Rehab, ya kan? Karena sumbangan ini tidak bisa mencukupi, tentu di dalam pembangunan itu ada ketua panitia. Ketua panitia ini punya hutang ke toko bangunan untuk masjid. Berapa hutangnya? Misalkan 100 juta. Terkumpullah zakat sebesar berapa? Misalkan 200 juta. Maka ketua panitia yang hutang demi pembangunan masjid boleh menerima zakat. Masuk kata gharim, orang yang memiliki hutang karena dia berhutang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hutang untuk kepentingan organisasi, walaupun organisasi Islam, tidak boleh. Itu hanya berkaitan dengan hutang di jalan Allah. Seperti apa? Masjid, madrasah, pondok pesantren boleh. Jelas? Yang menerima boleh menerima zakat. Ya, menerimanya itu boleh menerima zakat, tapi ingat zakatnya itu dibayarkan ke Kemudian termasuk orang yang memiliki hutang adalah namanya dipakai untuk menghutangi. Contoh misalkan, saya mau pinjam duit. Siapa di sini yang paling banyak duitnya? Siapa? Yang mana pinjol namanya? Bukan pinjol, nama orang sini. Siapa yang banyak duitnya? Hah? Pak Ratno. Ya, kan? Pak Ratno kan banyak duitnya, saya nak pinjam. Saya bilang ke Bang Puput, ya saya ini perlu duit 10 juta. Tahu apa Pak Ustaz? Kau ganti motor. Kira-kira saya bisa nak pinjam ke Bang Puput? Bang Puput, aduh Pak Ustaz, saya duit mau pakai untuk putaran modal. Tapi saya bisa pinjamkan Pak Ustaz. Yang siapa? Pak Ratno. Biar saya pinjamkan, pakai nama saya. Oke lah. Akhir kata Pak Ratno, saya pinjamkan Bang Puput sebagai jaminan. Tapi ya sebelum Lebaran Idul Fitri uangnya sudah harus balik, karena saya mau pakai buat gaji THR karyawan. Ternyata ya saya tidak bisa mengembalikan pada waktunya. Tidak bisa saya kembalikan pada waktunya. Kenapa? Alasannya belum cukup, belum terkumpul, uangnya juga belum ada. Maka bagaimana? Bang Puput ya boleh minta kepada UPZ ya untuk membayarkan hutang saya karena memakai jaminan namanya. Tapi selama hutang itu dalam bentuk kebaikan. Ya. Kalau misalkan hutang bukan dalam bentuk kebaikan, misalkan renovasi rumah, ya, atau misalkan ganti tipe kendaraan, atau misalkan untuk menambah kendaraan, itu tidak boleh. Yang sifatnya urgen. Kalau kawin lagi sama. Dia yang nyaman, orang yang repot. Sunnah kan Ustaz. Jelas ya? Oke. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Sabilillah ini diartikan al-ghuzah, orang yang berperang. Wal mutatawwa'un alladziina ya'khuduna murattaban minad diwan. Mereka yang berperang disebut dengan tentara, barangkali pasukan yang selama mereka berperang tidak menerima gaji dari pemerintah, boleh mereka menerima zakat. Tapi kalau misalkan mereka menerima gaji dari negara atau pemerintah, mereka tidak boleh mengambil zakat. Tapi kalau diistilahkan di zaman sekarang, Pak, kita mau berzakat kepada orang yang sedang berperang, sulit. Kenapa? Pertama, karena di daerah kita sendiri tidak ada yang namanya perang agama. Alhamdulillah, dan seterusnya tidak ada. Yang kedua, akses kita untuk menyampaikan zakat ke mereka itu bukan mudah, sulit, belum tidak. Kalau misalkan melalui lembaga dan sebagainya,
mana sekarang, mohon maaf, tidak sedikit lembaga itu yang mengatasnamakan fisabilillah, tapi ternyata tidak sampai ke fisabilillah. Justru zakat itu digunakan untuk bukan fisabilillah. Jadi oleh para ulama, istilah itu bukan dengan dibelokkan, tetapi memakai makna yang lain. Orang bukan saja berjuang di jalan Allah dengan pedang, dengan senjata, tapi juga dengan ilmunya, yang mengajar ngaji, yang mengajarkan ibadah, itu boleh diberikan zakat, karena termasuk mereka orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang dengan ilmunya. Jelas? Paham? Baik. Yang terakhir adalah ibnu sabil, musafir, orang yang berpergian. Misalkan Bang Anto Hamin 3 lebaran mau balik kemana? Ke Pulau Sibau misalkan. Ya. Misalkan tidak ada ongkos mau balik ke sana karena rindu dengan orang tua misalkan, ya kan? Datang ke UPZ, saya ini mau balik kampung tapi tidak ada ongkos. Saya ini rindu mana orang tua saya di sana, tidak ada kawan nak lebaran. Kira-kira bisa tak saya dikasih zakat? Boleh dikasih zakat. Apalagi kalau misalkan di tengah perjalanan habis bekal, tapi diberikan zakat sesuai dengan keperluannya selama perjalanan. Misalkan ongkos transportasi, dikasih transportasi berapa ke Pulau Sibau? 500.000, kasih 500.000. Tapi kalau misalkan dia minta lagi, ada lagi enggak? Buat apa? Buat THR, hadiah, beli kue lapis, kue kering, ya, angpau, oh itu tidak wajib dikasih. Jelas ya? Jelas ya? Baik, sampai di sini yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih Ustaz Sudiri yang telah menyampaikan tadi tentang 8 asnaf. Saya yakin dari jamaah sekalian ada pertanyaan, khususnya panitia dan Amin. Silakan bertanya pada beliau. Siapa dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang saya tanyakan masalah hamil. Apabila pada waktu pembagi penyaluran zakat fitrah itu diberikan pada selesai hari raya, bagaimana ini? Bisa apa enggak? Terima kasih. Baik. Kalau zakat fitrah itu wajib disalurkan ya sebelum pelaksanaan hari raya. Karena zakat fitrah itu berupa makanan pokok, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan perutnya di hari raya. Adapun kalau zakat mal tidak mesti kita habiskan, itu bisa kita simpan. Barangkali ya ada keperluan ya bagi salah satu daripada 8 asnaf. Terus ya? Terima kasih Pak. Selanjutnya ini hamil ya, ada ISK itu namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kami tanyakan, tadinya dari pembayaran jerih payah amil itu hanya untuk amil yang mendapatkan SK. Tentunya di unit ini ada yang akan menyalurkan dan juga penerima yang tertera dalam petugas-petugas itu. Lalu mereka itu kan tidak masuk dalam SK kelas. Lalu untuk insentifnya itu gimana kira-kira? Apakah diambilkan dari zakat fitrahnya atau gimana? Terima kasih. Bagi sukarelawan yang tidak mengantongi SK tidak boleh diberikan zakat.
tapi mereka boleh diberikan bagian daripada amil. Contoh, misalkan amilnya 4, relawannya 4, semuanya 8 kan? Kita bilang ke amil yang 4 ini, bagian kita, saya double. Satu orang dapat 2 kantong. Tapi setelah kita terima, 1 kantongnya kasih ke relawan. Paham tak kayak gini? Paham? Istilah bahasa kita tu disiasati. Disiasati. Tapi dengan perjanjian terlebih dahulu kepada amil. Ingat, kalau ente terima, habis itu dia kasihkan 1 kantong. Ya. Dengan perjanjian. Kasih 1 kantong kepada relawan 1 orang. Ya. Sudah? Itu boleh. Kenapa? Karena saya bilang tadi, yang 4 pertama kalau dikasih zakat itu sudah menjadi hak milik sepenuhnya. Bebas dia mau apa kan? Dia mau kasih ke orang, dia mau jual boleh. Ya. Dia mau simpan boleh, dia tidak pakai pun boleh. Kalau relawan yang bukan amil dikasih langsung dari zakat, ini jatah kita zakat, itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka bukan daripada amil. Paham kira-kira? Belum Pak. Katanya kalau dari infak sedekah Ustaz? Infak sedekah boleh. Yang bersedekah bebas siapa pun boleh. Berarti dari uang infak juga Kan ada zakat, boleh. ada infak sedekah, Iya. itu kan boleh. Ya. kalau ini Ustaz, salah satu dari petugas ini ada dia di SK ada jadi amil, kemudian sehari-hari kita pantau tergolong fisabilillah, apakah ngajar ngaji kata Ustaz tadi kan, itu gimana mensiasatinya Ustaz? Dia boleh menerima 2 jenis zakat. Dia sebagai amil dan dia juga sebagai fi sabilillah. Boleh. Boleh dia menerima dua-duanya. Ada lagi? Oh, Masih ada lagi. Silakan. Yang berhubungan dengan zakat Ustaz. Misalnya ada anak lahirnya itu pada malam atau subuh lebaran. Nah, apakah itu wajib dizakati? Dan juga seandainya lupa, kalau memang wajib dizakati, lupa udah lewat sampai lewat sholat Id, itu gimana? Terima kasih. Mohon penjelasan. Ini berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi orang yang mengalami Ramadan dan Syawal. Kasih tebak-tebakan. Ada orang puasa selama 1 bulan Ramadan. Oke. Hari terakhir puasa sebelum buka dia meninggal. Apakah dia dikeluarkan zakat fitrahnya oleh ahli waris? Keluarkan. Dikeluarkan tak? Keluarkan. Dikeluarkan? Keluarkan. Salah. Kan belum surat. Karena dia belum sempat mengalami 1 Syawal. Ya. Ada orang mengalami Ramadan, enggak mesti dia puasa. Tak ada puasa pun dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Enggak puasa pun, baik sengaja atau tak sengaja, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena patokannya mengeluarkan zakat fitrah bukan karena dia puasa, tapi karena dia mengalami Ramadan. Selain dia muslim, selain dia itu merdeka, kemudian punya harta, dia wajib mengeluarkan zakat meskipun dia tidak puasa. Oke? Ada orang ya hidup di bulan Ramadan, ya, anggaplah dia puasa. Hari terakhir Ramadan dia buka puasa. Pada hari itu juga diumumkan 1 Syawal, mulai takbiran. Habis buka puasa, dia tak takbiran, meninggal. Apakah dikeluarkan zakat fitrahnya? Keluarkan, karena dia sudah mengalami 1 Syawal walaupun sebentar. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Ahli waris. Jadi walaupun Dan bayi. Ada bayi lahir di bulan Ramadan. Ya, ini contoh saja, naudzubillah.
Begitu tanggal 29 Ramadan sebelum masuk 1 Syawal meninggal. Apakah dikeluarkan zakat fitrahnya? Tidak. Sudah? Ada bayi lahir tanggal 29 Ramadan. Anggap saja Ramadan itu ganjil. Tanggal 29 Ramadan sore dia lahir. Keluar nih. Ya, 5 menit menjelang berbuka. Ya, keluar dia. 5 menit lagi nak azan maghrib. Habis keluar 5 menit, beduk maghrib. Pada saat itu juga masuk 1 Syawal. Takbiran. Apakah bayi yang baru lahir ini dikeluarkan zakat fitrahnya? Dikeluarkan. Paham tak kira-kira? Intinya mau hidup atau mati, kalau dia mengalami Ramadan walau sesaat, Syawal walau sesaat, maka dikeluarkan zakat fitrah. Kalau cuma Syawal itu Ustaz? Lahirnya di enggak. Kalau misalkan lahirnya malam takbiran, Nah, enggak dikeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah terlanjur bayar waktu puasa sebelum itu barang dia terlanjur bayar zakat kan dia tidak tahu meninggal kapan, maka malam lebaran dia meninggal tapi Tidak dia masalah. sudah terlanjur bayar. Ya, dia udah mengeluarkan zakat fitrah, enggak masalah. Itu pahala bagi. Tarik lagi. Kita orang kaya. Ada lagi yang ingin bertanya? silakan. Ganjil kan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara masalah 8 asnaf ini untuk yang ketiga yang bertugas sebagai amil. Mungkin kita menjelaskan pada saat untuk membayar zakat itu dia akan membayar zakat mal tadi seperti yang Ustaz bilang tadi. Terus kita terjadilah tanya jawab seperti itu. Kadang ada yang seperti ya ada mau zakat itu zakat mal. Tentu kan seperti kita bertugas amil kan akan mempertanyakan tadi seperti Pak Ustaz bilang. Hartanya dari mana? Jenis apa yang dikeluarkan? Zakat apa? Zakat mal misalnya dari jual beli misalnya begitu. Nah terjadilah dialog seperti tadi yang kita Pak Ustaz sampaikan. Kadang kan ada orang yang seperti yang Pak Ustaz juga bilang tuh keberatan gitu. Kok kepo benar gitu. Tiba-tiba dia tidak jadi, udahlah saya ke masjid lain aja gitu. Misalnya begitu. Mungkin masjid sana mungkin tidak tahu katanya. Mungkin dia akan malah gitu. Nah sebagai amil ini seperti itu. Ataupun kita seandainya menerima atau mengetahui itu berdosa kira-kira Pak Ustaz. Baik, yang pertama, wa ma 'alaina illal balagh. Kita kewajiban cuma menyampaikan, Bang. Kembali kepada muzaki, mengeluarkan zakat. Kalau misalkan dia mau jujur, transparan demi kemaslahatan ibadahnya, alhamdulillah. Kalau misalkan dia tidak mau, apalagi tadi juga sambil ngambek, udah kita tidak dosa. Karena kita menjalankan sesuai dengan proses. Kalau dia bilang apa? Panitia zakat usia takwa itu mau tahu ya hal tadi belum. Wajar. Ente kalau ngelapor ke pajak, masa petugas pajak nggak nanya? Main terima aja. Iya kan? Pasti dihitung, ditanya ini dari mana, apa yang dikelola, pekerjaannya apa, betul nggak? Baru dikeluarkan pajak. Itu profesional lah. Masalahnya yang mengeluarkan harta ini terkadang kurang profesional. Dia merasa tidak nyaman hartanya diketahui oleh orang. Padahal tujuan itu adalah untuk apa? Mengobati di dalam diri kita apa kecintaan terhadap harta. Jadi satu Pak, di lingkungan Masjid At-Taqwa ini kan setiap tentang zakat fitrah biasa RT itu dimintai untuk
minta data dari warganya yang berhak untuk menerima zakat. Jadi bagaimana Pak? Karena RT ini kan belum tentu RT ini semuanya paham dengan zakat Pak. Jadi RT membuat data-data untuk yang berhak untuk menerima zakat itu. Terima kasih. Baik. Pertama, memang RT di sini dilibatkan, kan, dalam mendata warganya yang menurut RT barangkali termasuk golongan yang berhak untuk menerima bantuan. Hanya saja barangkali Pak RT di sini lebih berat kepada aturan negara. Yang sebenarnya aturan negara ini belum bisa menjadi dasar aturan ya di dalam aturan zakat. Maka di sini kita sebagai amil harus menyeleksi. Kan saya ceritakan pengalaman saya menyeleksi. Ya, pengurus masjid bawa 3 lembar nama orang yang berhak menerima zakat. Dan saya hanya melihat dari keterangan. Keterangannya apa? Janda, yatim. Saya tanya, saya minta RT bisa menjelaskan. Apa? Ini Pak, di gambar Pak ini ada janda 5. Janda yang Bapak maksudnya apa? Suaminya meninggal. Oh, saya pun tahu kalau janda itu suami meninggal. Janda itu ada 2, ada janda hidup, ada janda mati. Asalkan bukan janda jadi-jadian. Dan itu saya tahu Pak. Maksud saya, ini jandanya keadaannya gimana? Apakah dia ini benar-benar fakir, miskin, saya bilang, atau dia ini fisabilillah, atau ibu sabil, saya bilang, atau dia gharim? Boleh diam dia. Ini Pak, janda ini janda miskin atau enggak? Diam dia tuh, bingung dia. Bapak tahu enggak kategori miskin? Saya jelaskan miskin itu begini. Kira-kira janda ini anak si Pak Ustaz, dia ini ada usaha. Usaha apa Pak? Jual sarapan. Terus ya jual sarapan. Yang ditanggung enggak ada dah Pak Ustaz. Anak-anak sudah kawin dan rumah seorang. Berarti dia cuma nanggung diri dia sendiri. Ya udah, tak usah Bapak masukkan. Ya, kenapa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima zakat? Toh pengeluarannya tidak melebihi daripada pemasukan. Betul enggak? Kecuali jangan jadi ikut sosialita, arisan tas Hermes, iya kan? Nah itu bisa pok dia cuma jualan bubur, iya enggak? Nah, ya. Jadi kita sebagai amil ini harus menyeleksi. Misalkan RT Gang Margo dari Lucu 2B menyerahkan 2 ampere. Keterangan itu harus ada. Panggil Pak RT-nya, Pak, ini alasan Bapak masukkan ini sebagai orang yang berhak menerima zakat, alasannya apa? Tulis keterangannya. Jangan sampai keterangan itu ada janda, ada yatim. Jangan. Keterangan itu harus jelas. Ya, fakir, miskin. Harus masuk di dalam keterangan. Apa? Ya, kalau misalkan miskin juga ada kriterianya. Yang dimaksud miskin itu bagaimana? Apakah miskin yang dimaksud itu sesuai dengan standar agama atau miskin yang standar negara? Kalau standar negara miskin itu maaf ya, biasa dilihat dari rumahnya, betul enggak? Dan tidak mesti rumah yang rumah yang tidak baik menandakan kalau di dalamnya itu orang kelaparan. Belum tentu. Karena bisa jadi dengan keadaan seperti itu dia tidak merasa kekurangan, pengeluarannya ya tidak melebihi pemasukan. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita lihat orangnya kerjanya rutin pagi balik sore, tapi penghasilannya tidak pernah mencukupi pengeluaran. Kenapa? Karena dia harus menanggung mertua, nanggung orang tua, nanggung anak-anaknya semuanya sekolah, sementara gajinya cuma 2 juta. Ini bisa jadi orang miskin. Kenapa? Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Sudah. Ya Pak. Berarti pengeluarannya itu lebih besar dari pemasukan itu dalam waktu sebulan atau gimana? Hitungannya dalam waktu sebulan ya. Dalam waktu sebulan. Ada lagi Pak? Oh, ayo. Sekretaris dan mungkin yang saya nyampaikan apa ya
kenyataan lah yang selama ini sebagai UPZ ataupun UPZ di sekitar Masjid At-Taqwa atau di Masjid At-Taqwa kita ini. Sebelum kepengurusan yang UPZ tahun kemarin itu kan dulu memang belum ada SK dari Basnas, karena zaman sebelumnya tuh memang sini belum ada. Terus setelah berikutnya kan ada SK Basnas. Cuman saya perhatikan ataupun masyarakat atau pemuka di sini mengevaluasi atau ini kan, sebelum UPZ yang sebelum adanya yang pengurus SK Basnas itu, untuk yang dikasih kan ataupun orang yang miskin tadi berhak tadi itu datanya misalnya tempat saya dulu tuh ada 20, terus Pak Serudin tuh sekitar tahun dulu tuh sebelum itu sekitar 25 atau 28, dan pokoknya di RT segini nih. Begitu kepengurusan baru yang ada SK Basnas tuh, saya sebagai RT dan pekap RT sini diminta untuk data itu. Kami sebagai RT, saya nyampaikan bahwa saya ini tidak ada bekal untuk sudah disampaikan Pak RT Pak Zerudin tadi, kami ini tidak ada ilmu tentang zakat tadi, sehingga kami hanya menyampaikan data. Nanti minta tolong panitia ataupun yang punya SK Basnas ini menyeleksi dan menyeleksi lah gitu. Pada kenyataannya waktu itu apa yang data yang dikasih RT ini semua dikasih, dan alasannya karena orang RT lah yang tahu dapurnya orang miskin tadi, gitu. Terus sekarang kan saya sebagai RT dan sekarang dijadikan amil, gitu. Kaitannya ini tingkat masyarakat itu apa? Tingkat kepercayaan masyarakat di wilayah sini. Kalau panitia UPZ ataupun amil ini tidak transparan ataupun tidak amanah, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ atau kepengurusan masjid akan menurun. Begitu juga tentang orang donatur, infak, sedekah itu akan menurun itu. Jadi yang saya pertanyakan, Mbak, nanti untuk amil ini gimana supaya lebih amanah dan sesuai aturan agama. Kalau misalnya atau ikut aturan saklek apa gimana, nanti orang sini tidak siap, nanti tidak percaya dengan kami sebagai pengurus amil ataupun pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi apa? Peran daripada amil. Ya, peran daripada amil. Terus kan Bapak ini kan amil sekaligus RT. Masalahnya apa? Masalahnya kan yang tadi saya kan mendata nih, nasi daftar orang yang berhak atau yang miskin lah di tempat saya, data. Jadi kalau yang panitia ataupun pengurus UPZ Basnas kemarin kan banyak nih yang dikasih orangnya. Sekarang karena saya udah sedikit tahu tentang itu, paham 100% sih enggak. Nanti kan akan berkurang nih yang berhak atau orang miskin nih. Itu gimana cara menjelaskannya, terus itu. Jadi begini ya, pada segenap Pak UPZ, ingat, terkadang karena kita ini ingin menjaga perolehan atau penilaian dari manusia, terkadang kita ini mengabaikan rambu-rambu yang ada di dalam agama. Banyak seperti kurban, zakat. Yang kita laksanakan ini bukan untuk mendapatkan penilaian dari manusia, tapi mendapatkan penilaian dari Allah.
oh tahun ini menurun bersih tanpa zakat, enggak masalah. Yang penting apa yang telah kita jalani memenuhi aturan zakat. Ya, kita ini bukan pajak, betul enggak? Setiap tahun harus digenjot supaya meningkat. Ya, bukan. Ya, kita ada kewajiban. Orang mau menyalurkan zakat silakan, enggak silakan. Ya, bukan tuntutan kita untuk menggedor satu persatu rumah. Ayo cepat kumpulkan zakat. Kalau enggak begini, enggak. Kita enggak punya kuasa tentang itu. Mereka yang datang menyerahkan zakat silakan dan enggak. Dan kita bagikan memang kepada orang-orang yang berhak. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab bukan saja di dunia tapi di akhir. Nah, ketika tahun ini barangkali penerima itu jauh lebih sedikit yang dianggap berhak menerima zakat, orang-orang akan mulai membicarakan, saya tak dapat tahun ini, begini dan sebagainya. Kira-kira kita siap tak menjelaskan? Kira-kira kita siap tak menjelaskan? Kita harus siap. Kenapa saya tidak dapat lagi? Ente dianggap mampu. Bersyukur kalau ente dianggap mampu. Begitu. Jangan ente mau dianggap setiap tahun sebagai orang yang berhak menerima zakat, padahal ente orang mampu. Ente sudah tidak masuk lagi kategori fakir, tidak lagi masuk kategori miskin. Apa alasan ente bisa menerima zakat? Tiap tahun dapat. Karena dia tiap tahun dapat. Apa tahun ini lah? Beda. Panitia dulu ngasih. Kalau ini kan bukan semacam program pemerintah. Kalau program pemerintah itu kan ada depan rumahnya dicat apa namanya itu? PKH. Bansos PHK, apa? PKH. Tapi kalau zakat ini tidak seperti itu. Zakat ini dilihat setiap tahunnya apakah berhak atau tidak. Kalau PKH itu sudah stempel itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, betul tidak? Mau orangnya dapat waris barangkali mendadak apa itu bisa dicabut, betul tidak? Maka dia dapat bantuan. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan agama. Siap-siap lah PRT jelaskan penting ya. Alhamdulillah PRT-nya hadir semua ya biasanya. Yang sekarang. Jadi artinya gini Pak, kenapa tahun ini semakin sedikit yang menerima? Karena kita jadi revisi. Selanjutnya mungkin saya izin bertanya terkait aturan tadi saya. Yang untuk sampaikan kan zakatnya khusus tadi ambil ada yang berdasarkan aturan negara, ada juga dengan syariat gitu kan. Jadi kemarin saya hadir di Rakorda UPZ sekota Pontianak, ada kurang lebih 400 UPZ lah, atau masjid surah yang ada di Pontianak. Nah, yang jadi permasalahan yang ingin saya tanyakan juga, karena di beberapa masjid juga menjadi problematika lah ibaratnya terkait aturan ini. Jadi UPZ di masing-masing masjid itu kan di-SK-kan oleh BAS. Artinya mereka ini adalah kepanjang tanganan dari pemerintah atau Basnas gitu kan. Nah, ada aturan dari Basnas desa. Saya kota Pontianak, mungkin di Thailand juga sih. Aturan agar infak, sedekah dan zakat mal itu disetor ke mereka. Sedangkan zakat fitrah diserahkan. Jadi mereka UPZ itu maka namanya unit pengumpul zakat katanya. Kalian tidak berhak sebenarnya nyalurkan, hanya pengumpul, maka singkatan dulu. Cuma karena Basnas tidak mampu kata mereka, ya udah zakat fitrah silakan di alokasikan sesuai dengan asnaf ini sampai habis. Hanya saja ada aturan lagi Ustaz, infak, sedekah dan zakat mal itu harus setor semuanya dan akan dikembalikan 70% oleh Basnas itu ke masjid atau PZ setempat. 30%-nya mereka yang mengelola, yang akan menyalurkan infak sedekah tersebut. Nah, permasalahannya di beberapa masjid ini tidak ingin itu disetorkan ke Basnas. Kami masih banyak keperluan, butuh ini, suruh kami rusak apa, sedangkan zakat kami atau infak sedekah kami sedikit gitu kan. Nah, ketika menghadapi problematika seperti ini, nah, kan tadi ada negara, kita harus patuh sama Basnasnya, atau dengan bolehkah kami hanya melapor pendapatan dan pengeluarannya, karena melaporkan pendapatan wajib tuh, karena akan diumumkan oleh wali kota ketika sholat Id di alun-alun ya. Semua wajib lapor sebelum 1 Syawal sebelum sholat Id itu. Nah, pertanyaan itu tadi bolehkah kami tidak setor Ustaz? Artinya kami kelola sendiri
infak, sedekah dan zakat mal itu di internal masjid, tidak serta. Apakah kami tidak patuh kepada pemerintah gitu? Baik. Masalah kita membagi 70/30 itu bukan aturan di dalam agama, hanya aturan di dalam negara. Kalau kita menjalankan ketaatan kita kepada negara, kalau kita tidak menjalankan karena dengan pertimbangan lainnya, masalahnya gini Pak, zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat kita sebenarnya untuk masyarakat kita sendiri, kembalinya ke masyarakat kita sendiri. Masalahnya Basnas ini tidak transparan. Kemana aliran zakat kita itu? Semestinya zakat itu untuk mengentas kemiskinan. Tapi selama ini justru kemiskinan itu tidak berkurang, malah bertambah. Berarti ada yang salah dalam proses, ada yang salah dalam teknis penyaluran zakat. Kalau mereka katakan kami akan kelola, silakan buktikan. Kita ini supaya puas dengan memberikan 30 dari hasil zakat, kelolanya untuk apa? Kalau dia bilang kami bangun rumah sakit, tidak boleh. Zakat dibangun rumah sakit, fasilitas jalan provinsi, tidak boleh. Zakat itu harus kembali kepada 8 asnaf. Itu masalahnya Pak. Masalahnya itu begini Pak. Mohon maaf ini kalau kita bisa transparan. Antara BAS dengan pemerintah itu ada keterikatan. Mereka yang diangkat itu mereka yang berani memberikan pemerintah itu hasil yang bagus. Istilahnya di sini tidak ada makan siang gerak. Kita tahu semua lah. Ya kan? Misalkan nih, saya sebagai pemerintah nih, siapa yang mau saya angkat jadi ketua BAS di Kota Madia? Ya, Bang Puput. Tapi Bang Puput kira-kira bisa tidak memberikan ke saya sekian persen? Itu pasti ada. Ya enggak? Kalau istilah dalam dunia perdagangan itu disebut dengan celoci. Betul kan? Iya. Hah? Iya, persekot. Tetap ada itu. Masalahnya ketidakjujuran itu, tidak transparan itu yang menjadikan kita berat rasanya ngasihkan 30% nih. Sementara di daerah kita masih banyak yang membutuhkan. Hanya saja konsekuen ketika kita tidak menyetor, apakah kita siap nanti tahun depan takutnya SK dari keluarga. Takutnya karena mereka juga mengantongi masjid-masjid mana yang tidak menyerahkan. Ini saya ngasih bocoran saja. Oh enggak? Kita manipulasi saja data zakat. Misalkan uang terkumpul 100 juta, atau 100 juta, tulis saja 30 juta. Yang kita laporkan ke mereka berbeda dengan apa yang menjadi arsip. Kalau misalkan 30 juta mereka lihat dikasih 30%, berarti 30 juta, 30%-nya berapa? 3 juta kan? Nah, mereka cuma dapat 3 juta, 27 balik ke kita. 27 tambah 70 berarti berapa? 97. Berarti kita masih bisa memaksimalkan zakat untuk masyarakat yang penting lapor. Ini untuk zakat saja ya, bukan untuk kota amal. Infak sedekah sih zakat kita ada. Ya, dia tuh ngambil 3, zakat mal, infak dan sedekah. Aman. Itu kan ngenas kita. Bekas tak mau dia. Tak mampu kami bagi gitu ya. Tak bakal, tak bakal. Ada lagi? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa menambah wawasan dan menyempurnakan amanah kita sebagai petugas unit pengumpul zakat. Semoga apa yang kita pelajari 2 pertemuan ini bisa menjauhkan kita dari segala macam bentuk kelalaian dan kesalahan. Semoga dengan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita demi kesempurnaan amanah yang kita jalani bersama. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam kesalahan dan kelalaian, dan semoga Allah menyempurnakan tanggung jawab ini dengan rahmat dan ampunannya serta pertolongannya. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita kupas tuntas. Saya kemarin di buat Bang Puput kupas tuntas bab zakat.
Alhamdulillah, Masya Allah, dari definisi zakat itu sendiri, apa itu zakat, seperti apa, dan kepada siapa harus disalurkan, kita sudah kupas tuntas. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada Ustaz Muhammad Solihin telah memberikan ilmu untuk kita semua, untuk bekal kita ketika kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pertemuan ini juga saya rekam, nanti saya akan upload ke YouTube. Barangkali nanti ada yang lupa di antara kita bisa ditonton ulang, insya Allah nanti bisa ditonton ulang, termasuk pertemuan sebelumnya. Mungkin bapak-bapak ada yang terlewat kemarin tentang definisi fakir dan miskin, bisa ditonton ulang. Dan tadi saya dapat informasi dari Ustaz Sobirin bahwasanya pertemuan untuk pembekalan zakat ini hanya 2 ini aja, tidak ada pertemuan ketiganya. Mungkin nanti selanjutnya kita setaku PZ bahas tentang teknis lah, gimana cara mendata dan lain sebagainya lah gitu kan. Jadi kalaupun nanti di antara kami ada yang lupa-lupa, maklum sambil ngantuk izin mereka agar tidak keberatan menjawab kalau kami ada beberapa pertanyaan yang harus kami tanyakan saja. Mungkin dari saya hanya itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata lain atau sikap yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.